Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa remaja adalah fase penting yang penuh perubahan pada aspek fisik, kognitif, dan emosional yang dapat saling mengaruhi proses belajar maupun pembentukan karakter. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, kami dari kelompok 8 telah melakukan mini riset pada siswa kelas 10 di salah satu SMA untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan itu berlangsung. Melalui iklan layanan masyarakat ini, kami mengajak kita semua untuk lebih peduli dan mendukung proses perkembangan remaja secara optimal. Kami menyampaikan hasil pengamatan tersebut sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat. Baik, dari hasil mini riset yang telah kami lakukan dari poin perkembangan fisik menunjukkan bahwa siswa SMA kelas 10 sudah memasuki tahap pematangan fisik akhir, di mana ciri-ciri pubertas utama telah menetap meskipun variasi dalam pertumbuhan masih terlihat jelas, seperti pertumbuhan tinggi dan berat yang bervariasi, ada yang terlihat dewasa, ada juga yang masih di tahap remaja awal. Untuk tingkat kebugaran siswa kelas 10 sangat positif dikarenakan aktif dan berenergi di dalam maupun di luar kelas. Dan dari segi penampilan juga positif, bersih dan rapi. Namun, tantangan terbesar bagi siswa di fase ini bukan lagi tentang perubahan biologis itu sendiri, melainkan tentang dampak dan kebiasaan hidup mereka. Oleh karena itu, sekolah juga perlu melakukan pembentukan kebiasaan hidup yang sehat dengan melaksanakan pemrograman atau program kebugaran, juga edukasi nutrisi yang praktis. Berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan, perkembangan kognitif siswa SMA kelas 1 memasuki tahap operasi formal. Siswa mulai memakai penalaran logis pada tugas akademik. Siswa memahami konsep abstrak seperti hubungan variabel, model, dan struktur teori. Siswa memproses informasi secara sistematis untuk menyelesaikan persoalan. Siswa melakukan analisis langkah demi langkah. Siswa mengumpulkan data demi data, membandingkan informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Siswa menilai argumen melalui pengamatan langsung serta fakta yang tersedia. Siswa mulai mempertanyakan sumber informasi untuk memastikan ketepatan isi. Siswa menunjukkan peningkatan kemampuan memahami teks kompleks. Siswa membaca untuk mencari inti informasi, menafsirkan grafik, tabel, serta simbol akademik. Siswa menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi baru untuk memperkuat pemahaman. Siswa menyusun rencana belajar sederhana. Siswa melakukan refleksi atas hasil pekerjaan sehingga siswa dapat mengidentifikasi kesalahan serta memperbaiki strategi pada tugas berikutnya. Proses ini mendukung perkembangan siswa menuju pola pikir lebih matang dan mandiri. Dari hasil mini riset yang telah kami lakukan, perkembangan emosional peserta didik tingkat SMA berada pada masa remaja awal yang penuh perubahan. Pada tahap ini, emosi mereka berkembang dengan sangat cepat. Mereka mulai belajar memahami perasaan sendiri, tetapi seringkali masih kesulitan mengungkapkan atau mengelolanya dengan tepat. Di usia ini, mereka lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mudah dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya. Terkadang mereka terlihat mudah marah, merasa cemas, atau cepat tersinggung, dan itu wajar karena mereka sedang mencari jati diri dan kestabilan emosional. Namun masa ini juga menjadi kesempatan penting bagi sekolah dan orang tua untuk memberikan dukungan dengan lingkungan yang aman, komunikasi yang terbuka, dan bimbingan yang positif. Siswa dapat belajar mengelola emosi secara sehat. Mereka belajar memahami bahwa setiap emosi perlu diterima, diolah, lalu disampaikan dengan cara yang baik. Perkembangan emosional yang sehat akan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mampu mengambil keputusan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari hasil mini riset kami, peserta didik pada tingkat SMA ini sedang berada pada tahap penting dalam perkembangan kemandirian dan tanggung jawab. Di masa ini, mereka mulai belajar mengambil keputusan sendiri, mengatur waktu, dan memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat. Kemandirian bukan hanya soal mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan,
tetapi juga berani menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Dan setelah kami melakukan mini riset dalam bentuk kuesioner dan wawancara ini, kami menemukan masalah yang sering terjadi pada siswa tingkat SMA ini, yaitu sulit fokus dikarenakan penggunaan gadget yang berlebihan. Dan solusi sebagai pendidik dalam membantu mereka adalah seperti memberikan batasan penggunaan gadget di kelas, membimbing siswa, dan membuat jadwal belajar yang teratur, serta memberi edukasi tentang dampak penggunaan gadget terhadap konsentrasi. Selain itu, pendidik dapat mengajak siswa merefleksikan prioritas mereka, serta memberikan